Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Malam hari ini saya ada di Bandara Kuala Namu Internasional Medan menjemput teman saya 4 orang, yaitu Mr. Chen, Mr. Kelvin dari Malaysia untuk liburan 3-4 hari di Indonesia ini. Yang saya terkejut ketika saya jemput mereka, saya mau tanya ini kepada Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo, saya mau tanya, apakah Anda, pemerintahan Anda hari ini mewajibkan warga negara Malaysia untuk datang berkunjung ke sini yang 3 hari 4 hari untuk membayar visa? Saya ulangi sekali lagi kepada Anda, Bapak Prabowo ya. Apakah pemerintahan Anda yang sekarang ini menurut saya gila banyak buat aturan yang membuat susah mungkin ke depannya ekonomi Indonesia? Mereka mengatakan kepada saya, teman saya Mr. Chen, Mr. Kevin yang dari Penang datang sini mau liburan 3-4 hari. Dia bilang mereka membayar visa di imigrasi Kuala Namu Internasional Medan. Apakah benar ini Bapak Prabowo? Saya sampai malu terkejut. Kok bisa warga negara ASEAN membayar visa? Dan saya cek di paspornya, memang ada stempel visanya 90 hari. Artinya, apakah turis yang dari negara tetangga dari ASEAN yang hanya berkunjung 3-4 hari atau kita buat 5 hari atau 7 hari wajib membayar visa? Saya tanya dulu Anda Bapak Prabowo, saya tanya Anda dulu Kepala Kantor Imigrasi Medan. Anak buah Anda hari ini memaksa kawan saya untuk membayar visa yang mana prosesnya rumit sekali sampai memakan waktu 30 menit. Dan dia membayar 500.000 per orang untuk membayar visa. Dan saya cek paspornya, memang ada stempel visanya di situ. 90 hari dia tinggal sini. Padahal dia hanya mau liburan 3-4 hari. Kebijakan apa ini Bapak Prabowo? Kebijakan apa ini Indonesia? Anda, warga negara ASEAN bebas masuk hanya untuk 3-4 hari atau 5 hari. Apakah Indonesia sudah kekurangan duit? Sehingga setiap warga negara ASEAN yang berkunjung 3-4 hari diwajibkan membayar visa 500.000, mereka ada 4 orang 2 juta, dan mereka merasa sinis melihat Indonesia ini. Masa Anda paksa mereka membayar 500.000 hanya berkunjung 3-4 hari? Kalau nanti dilakukan hal yang sama terhadap warga negara Indonesia yang berkunjung ke Malaysia hanya 3-4 hari membayar 500.000, gimana tanggapan Anda? Tolong Anda jawab ini, Dirjen Imigrasi. Saya tidak terima teman saya yang berkunjung untuk menikmati Danau Toba Brastagi hanya 3-4 hari. Saya bujuk mereka. Saya katakan kepada mereka tidak bayar visa kalau hanya 3-4 hari. Tapi faktanya mereka dipaksa membayar visa dan ada stempel visanya 90 hari. Ini kebijakan baru atau apa? Ini mereka datang ke sini pada tanggal 15 Agustus 2025. Mereka datang dari Penang, tiba jam 18. Karena proses visa saya harus menunggu mereka 30 menit dan mereka keberatan sebenarnya. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia yang mengundang mereka untuk liburan, saya malu karena saya juga sering ke Malaysia tidak diminta bayar visa. Tolong Bapak Prabowo, jangan terlalu banyak Anda buat peraturan di negara ini. Nanti peraturan itu menjerat kita semua. Kalau begini nanti banyak orang Malaysia, orang negara ASEAN tidak mau liburan 3-4 hari. Untuk apa mereka membayar visa 90 hari 500.000 per orang? Untuk apa? Anda jangan mikiri keuangan negara saja. Semakin banyak turis dari Malaysia datang ke sini, itu membantu ekonomi kita. Mereka datang ke Parapat, ada hotel di situ, ada restoran di situ, ada makan di situ. Banyak efeknya Bapak Prabowo. Banyak efeknya Dirjen Imigrasi. Jangan kalian buat aturan yang mempersulit orang untuk datang liburan ke sini. Ya, saya tidak terima sebagai warga Indonesia. Kita harus lawan semena-mena aturan-aturan seperti ini. Masa orang negara tetangga datang ke sini, saya sudah bilang tidak bayar visa. Ternyata mereka dibayar visa. Saya tengok 90 hari. Untuk apa buat mereka tinggal 90 hari? Jangan begitulah. Buatlah aturan yang mempermudah hidup Indonesia ini.
Kalau Indonesia kurang uang, jangan dari hal-hal seperti ini. Masih banyak uang Indonesia bisa diambil dari tambang mineral dan hapus semua para koruptor. Bapak Prabowo, kalau memang ini aturan Anda, saya akan lawan. Rakyat Indonesia harus bergerak. Ya, aturan suka-suka hati. Tapi kalau tidak, berarti ini ada petugas imigrasi Anda di Kuala Namu yang tidak tahu aturan. Ya, teman saya, Mr. Kelvin, Mr. Chen, mau liburan saya undang 3 hari melihat Danau Toba Brastagi. Masa saya jamin mereka tidak bayar visa. Saya terkejut. Mereka dipaksa bayar visa untuk 90 hari. Dipaksa, ada 4 orang. Belum apa-apa sudah nyampe negara ini, sudah koyak uangnya 2 juta. Dan mereka heran. Kenapa? Karena warga negara Indonesia ke Malaysia pun tidak bayar visa. Kecuali tinggalnya 90 hari. Ya. Mohon saudara-saudaraku, kita harus lawan peraturan-peraturan yang bisa mengikat negara ini. Kita harus lawan. Ya, sudah keterlaluan, terlalu banyak aturan-aturan yang mengikat negara ini. Jangan buat aturan-aturan yang tidak penting, yang justru akan menghancurkan ekonomi Indonesia. Bisnis pariwisata itu sangat tergantung dengan negara-negara ASEAN tetangga. Kalau hanya untuk 3-5 hari atau seminggu mereka datang ke sini, Anda kenakan visa 500.000. Mana mungkin lagi orang itu mau berliburan. Berpikir panjang, kalau bawa 10 orang sudah 5 juta. Pikir Bapak Prabowo, pikir. Pikir Kementerian Keuangan, pikir. Kamu Kementerian Pariwisata, jangan diam saja. Karena kalau sektor pariwisata sepi, maka ekonomi Indonesia juga akan terganggu. Jadi hari ini saya minta penjelasan kepada pihak yang bertanggung jawab. Kantor Imigrasi Medan yang Kuala Namu Airport, kenapa Anda paksa tamu saya 4 orang membayar visa untuk tinggal 90 hari sebesar 500.000 per orang? Anda, kalau memang ini aturan dari Indonesia, diwajibkan semua orang-orang dari negara ASEAN untuk membayar visa dan harus tinggal 90 hari dengan bayar 900.000. Saya bilang ini aturan menjerat leher kita sendiri. Dan bisnis pariwisata kita akan menurun. Sehingga kalau bisnis pariwisata menurun, sektor perhotelan, restoran, dan makan banyak berdampak. Bapak Prabowo, kalau Anda butuh uang, jangan ganggu sektor pariwisata, malah dukung. Kalau Anda butuh uang, Prabowo, ambil itu uang-uang para koruptor. Kalau Anda butuh uang, Pak Prabowo, ambil mineral, tambang, minyak, dan lain sebagainya. Jangan ganggu sektor pariwisata, memperlambat orang untuk datang ke sini. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Mereka!